Dan ini juga menyatakan bahwa Aji Barka akan memberikan royalti atau fee Nilainya berapa, Pak? 30.000 per gram, 35.000 itu coba mungkin di shoot. Dan yang di 35.000. yang berhasil dijual kan udah berapa? Udah 50.000 gram. Nilainya Kurang lebih 50.000 gram itu berapa Bi kurang lebih itu? Kalau dipresentasikan mungkin hampir 1,5 M. Hampir 1,5 M yang harus 1,5 diberikan terhadap tapi Abi. sejauh ini baru di 30%. 30%. Gitu. Oke, rekan-rekan media terima kasih atas waktunya sore hari ini. Saya tentunya Dr. Dedi mendampingi Abi Malik. Ya. Selama ini kan informasi yang beredar itu bahwa Abi dan Taki itu melakukan, patut diduga nih ya, menurut mereka nih, Aji Barka melakukan penipuan dan penggelapan. Hari ini kami akan counter semua ya, komentar-komentar, opini-opini mereka dengan jawaban bahwa kami tidak pernah, klien kami ini melakukan penipuan dan penggelapan. Ya, dengan hari ini mungkin Abi bisa lihat kan, Ya. kita udah membuat laporan polisi, bisa dikasih lihat Bi. Ini jawaban kami ya bahwa Abi dan Taki tidak pernah melakukan penipuan dan penggelapan. Maka atas opini yang sudah beredar di luar, kami anggap itu adalah menyerang kehormatan Abi dan Taki. Maka per hari ini kita sudah membuat laporan di Polda Metro atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Hati-hati ya. Yang kita laporkan bukan hanya 310, 311 KUHP yang hanya sanksi pidana cuma 9 bulan. Tetapi kita jungtokan Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Jelas di dalam pasal 27 ayat 3, setiap orang yang secara sengaja melawan hukum dengan cara mendistribusikan informasi elektronik melalui YouTube, media online, dan sengaja itu untuk menyerang kehormatan klien kami, maka sanksi pidananya nggak main-main, 6 tahun dan dendanya 1 miliar rupiah. Jadi kami meminta kepada Aji Barka untuk segera dalam kurun waktu 1 kali 24 jam meminta maaf kepada klien kami atas perilaku atau opini-opini yang mereka buat secara publish yang jelas menyerang kehormatan klien kami. Bang, kalau misalnya udah minta maaf akan cabut laporan atau gimana Bang? Oke, kita kaji dulu dalam teori hukum pidana ya. Ada satu asas hukum yang namanya Greenstraff-Zonderschuld. Ini Thomas Hobbes nih ya, teorinya Thomas Hobbes. Siapa yang bersalah maka dia harus dihukum. Dalam konteks ini kami sudah menyerahkan ke kepolisian. Kami minta bahwa Aji diproses dengan cepat ya, untuk bagaimana citra dan kredibilitas klien kami ini bisa dikembalikan ke dalam keadaan semula. Yang tadinya baik, sekarang ini suasana menjadi tidak baik. Dari Sabang sampai Merauke tahu ya opini-opini yang dibuat oleh Aji Barka yang jelas nyata menyerang kehormatan Abi dan Taki gitu. Jadi dia bersalah, dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ya. Setiap orang yang bersalah maka dia harus diproses hukum. Tapi kami selaku manusia biasa tentunya, ketika dia minta maaf akan kami maafkan. Namun proses hukum kami sepenuhnya serahkan kepada kepolisian, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Bang, kalau melihat menanggapi dari pihak lawan sendiri kan, mereka itu cukup percaya diri dan membuktikan bahwa mereka punya bukti-bukti kuat, saksi segala macam yang bahwa mereka merasa ditipu selama 2 tahun oleh Abi yang diduga nih ditipu gitu selama kurang lebih kisaran 2 miliar lebih itu. Nah ini tanggapan Abang dan Abang sendiri punya bukti nggak terhadap hal itu? Oke, gini. Bisa membuktikan nggak? Ini bicara terlalu prematur. Saya katakan ya, biar kau tahu nih, Aji Barka biar tahu. Anda bicara seperti ini terlalu prematur. Kita itu adalah negara hukum yang menganut asas praduga tak bersalah. Jelas dalam Undang-Undang Kehakiman ya, ada kalimat yang mengatakan di dalam Undang-Undang Kehakiman, setiap orang ya yang disangkakan, yang tersangka aja kita tidak boleh mengatakan orang itu bersalah. Ya. Apalagi ini baru
dilaporkan dalam dugaan atau dengan 2 alat bukti minimum. Kita nggak tahu alat buktinya Aji Barka ini apa. Ya, kalau kita jelas alat bukti kita. Tapi balik lagi, kita buktikan di pengadilan. Bicara pembuktian itu adalah konteksnya, ranahnya pengadilan. Maka kita tunggu proses di pengadilan nanti yang kita laporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, kita buktikan di pengadilan ya. Jadi kalau bicara secara umum, dia preskon, bicara bukti-bukti, itu bukan ranahnya untuk bicara tentang bukti. Siapa yang mendalilkan silahkan dia buktikan nanti di pengadilan. Ya, buktikan di pengadilan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, dan saya sampaikan, setiap orang yang disangkakan bersalah, jika belum ada vonis atau putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap, maka kita tidak boleh mengatakan orang itu bersalah. Nah, itulah yang kita laporkan kenapa dia terus melakukan penggiringan opini, preskon di sana sini, tidak henti-hentinya, seakan-akan mengatakan bahwa klien kami adalah bersalah. Hati-hati buat orang awam yang tidak paham hukum. Mereka berpikir bahwa berita itu adalah benar. Nah, hari ini kami luruskan ya. Hari ini kami luruskan bahwa kami sudah mengambil langkah hukum yang tegas terkait pemberitaan-pemberitaan yang beredar yang disampaikan oleh Aji Barka. Ya, yang jelas menyerang kehormatan Abi. Oke, Bukti yang mungkin tambah lagi, bukti yang dilampirkan dalam pembuatan laporan ini apa, Bang? Oke. Tentunya 2 alat bukti yang kami sampaikan di kepolisian, ya, alat bukti yang cukup lah menurut kepolisian sehingga LP kami jadi. Yang pertama adalah statement dari Aji Barka sendiri yang mengatakan bahwa Abi Malik dan Taki Malik tukang bohong. Ya. Selalu mengundur-undur waktu. Selalu janji-janji palsu. Nah, ini disampaikan secara nyata. Itulah menjadi bukti petunjuk kami melaporkan bahwa patut diduga Aji Barka ini melakukan menyerang kehormatan Abi atau pembunuhan karakter terhadap Abi atau Taki. Nah, itu alat bukti kami. Selain itu Bang, mungkin Selain itu ada media online ya, suara.com yang dia jelas mengatakan bahwa Abi itu tukang bohong. Oke. Kemudian di situ bahwa saya merasa uang saya digelapkan oleh Abi dan Taki. Ini nyata disampaikan oleh beliau gitu loh. Jadi hati-hatilah. Kita bicara ini, apalagi konteksnya kalau kita lihat histori bahwa yang tadi Abang sampaikan udah 3 tahun loh. Mereka Aji Barka berbisnis dengan Taki Malik sudah 3 tahun, harus tahu sejarah. Lewat siapa? Lewat Abi. Dia mengemis-ngemis kepada Abi, meminta tolong kepada Abi supaya bagaimana saffronnya Aji Barka ini bisa dijualin oleh Taki atau dijual lewat jalurnya Taki. Sampai Abi bagaimana setiap malam meminta kepada Taki, udah Taki, Aji ini orang baik. Beliau berpikir positif loh. Karena melihat Aji ini kan dari awal ya sebetulnya beliau kelihatannya seperti orang baik ya. Abi selalu positive thinking, akhirnya dibantu. Sampai proses bisnis itu disampaikan antara Abi dengan Aji Barka, ada komitmen loh ya. Ada komitmen jika Abi ya membantu menjembatani saya untuk ketemu Taki dan bisnis saffron ini jalan bersama Taki, maka ada komisi yang akan saya keluarkan khusus buat Abi. Ini aja belum direalisasikan loh, baru direalisasikan mungkin sekitar 30%. Masih ada 70% yang Aji Barka belum realisasikan. Tapi itu Abi dengan sabar, dengan tenang, dengan santun, beliau tidak mau memperuncing persoalan ini. Biarkanlah. Ya paling tidak dia juga sudah memberikan senilai 30%, dihormatin lah sama Abi, ya kan? Diterima gitu loh. Dan itu pun sebelum dia membuat opini yang sekarang lagi beredar di mana-mana. Itu kan sudah duduk bareng. Dan mereka Aji Barka dan keluarganya sudah oke. Tapi kok berapa bulan kemudian muncul tiba-tiba preskon di media seolah-olah menjudge bahwa Abi melakukan penipuan dan penggelapan gitu. Harusnya kalau kita mau, Abi mau, mohon maaf nih, Abi mau meminta haknya beliau. Ini kan bisnis, the real business. Ini bukan unsur pidana loh, yang dia laporkan penggelapan. Ini bisnis, ada perjanjiannya. Contoh, mungkin bisa kita kasih lihat ya.
ini surat pernyataan yang dibuat oleh Aji Barkah, ditanda tangan sepakat. Mungkin bisa di-shoot. Ini dibuat sekitar tanggal 23 Maret 2020. Oke. Dan ini juga menyatakan bahwa Aji Barkah akan memberikan royalti atau fee Nilainya berapa, Bang? 30.000 per gram, 35.000 itu coba mungkin di-shoot. Dan yang di 35.000. yang berhasil dijual kan udah berapa? Udah 50.000 gram. Nilainya Kurang lebih 50.000 gram itu berapa Bi kurang lebih itu? Kalau dipresentasikan mungkin hampir 1,5 Hampir 1,5 M yang harus 1,5 diberikan terhadap tapi Abi. sejauh ini baru di 30%. 30%. gitu. Berarti sisa berapa Bi yang harus dibayarkan dari Aji Barkah ke Abi? Kalau nilainya mungkin sekitar 700-an mungkin, 700-an gitu. Oke, ini tertulis berarti ya. Nah, ini tertulis gitu loh. Tapi benar gak sih Bi, artinya dari pihak mereka udah mengupayakan, artinya ada etikat baik untuk meminta secara perlahan ke Abi, tapi tidak ada tanggapan dari Abi. Jadi tidak ada. saya ceritakan kronologinya ya, kronologinya. Ini yang mana nih, yang dengan Aji Taki Barkah atau dengan saya? Sama Abi. Jadi gini, kalau yang transaksi 2 kg itu benar ya, itu ada perjanjiannya antara PT Jagoan Saffron Indonesia, dalam ini saya sebagai pimpinannya, dengan saudara Aji Barkah Pramudia. Nah, sudah pernah dibayar gitu ya. Nih, saya katakan sudah pernah dibayar gitu ya. Kemudian seiringnya waktu itu, akhirnya ada kesepakatan antara saya dengan dia gitu, bahwa dia meminta barang dikembalikan saja. Ini perlu dicatat nih, bahwa yang meminta barang dikembalikan itu adalah pihak Aji. Sehingga waktu itu diambillah 1 kilo barang. Udah diambil itu. Diambil di rumah saya, itu videonya ada, bisa saya ini kan. Ini saya kan. Itu diambil karena kenapa Bi? Dia bilang diambil aja Bi, bilang gitu. Dia bilang diambil aja barangnya. Itu diambil karena nggak percaya sama Abi atau gimana? Saya nggak tahu. Dia minta di refund aja. Minta di refund gitu. Oke. Bentar ya. Ada videonya. Perlu nggak saya perlihatkan videonya? Boleh. Mungkin nanti aja Bi setelah preskon. Oh ya, boleh. Nah. Ya, Jadi waktu itu barang 1 kilonya, 1 kilo lagi itu ada di kantor saya yang lama. Itu nggak ada di rumah. Saya bilang 1 kilo lagi kapan diambil? Dia bilang minggu depan Bi, insya Allah saya ambil lagi 1 kilo lagi. Jadi barang 1 kilo sudah diambil sama beliau. Yang 1 kilonya barang masih segel, masih belak, itu sampai sekarang belum diambil. Gitu. Nah ini kaitannya sama Taki sendiri, kabarnya juga ikut menjualkan juga. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Oke. Saya tambahkan jadi gini loh. Jadi setelah perkenalan Aji akhirnya bisa nyambung dengan Taki Malik, mereka jalanlah berbisnis. Oke. Sampai endingnya itu kurang lebih 50 kilo. Iya. Ya. 50 kilo. 50 kilo. Dua ya. Oke, 50 kilo antara Aji Barkah dengan PT Bersaudara nih. Iya, Berkah Bersaudara. Berkah Abadi. Oke, Berkah Abadi Bersaudara. Jadi dari 50 kilo itu yang sudah laku adalah 41 kilo. Tinggal sisa 9 kilo. Oke. Nah, kemudian selain dengan Taki, Aji Barkah juga dengan Abi 2 kilo. 2 kilo. Oke, 2 kilo. Nah, itu sisa tinggal 1 kilo. 1 kilo itu masih segel loh, ya kan? Dengan Taki sisa masih 9 kilo. Dan ini dalam proses namanya bisnis kan nggak langsung laku semua gitu loh, masih ada. Oke. Nah, dan itu udah sepakat untuk di-return, dikembalikan. Oke, karena juga masih dalam segel kan. Kalau orang bicara konsinyasi itu berapa yang laku, oke, cairkan uangnya. Yang nggak laku ya di-return gitu. Nah, ini kan bicara kita bisnis. Nah, jadi ini bukan persoalan tiba-tiba lu nipu, lu gelapin. Kalau nipu itu bagaimana klien saya ini membujuk rayu, ya, membujuk rayu namanya penipuan nih. Dengan bujuk rayu dia, dengan alibinya dia, dengan kepintarannya dia, akhirnya Abi bisa memindahkan barang itu kepada dari Barkah kepada Abi.
dengan bujuk rayu apa segala macam. Ternyata bisnis itu tidak ada, misalkan tidak dijual oleh Abi, barang nggak ada, uang nggak ada, ini baru bicara tipu atau gelap, penggelapan ini kan dalam penguasaan. Misalkan mereka berbisnis satu perusahaan Aji dengan Abi, kemudian barang itu tiba-tiba digelapkan oleh Abi, dijual terus nggak direpotin kepada Aji Barkah, misalkan contoh. Nah itu kan ngegelapin. Kalau ini kan barang juga ada, memang belum laku. Informasi report kan, komunikasi kan baik, komunikatif nih. Jadi nggak lost contact, komunikasi baik gitu loh. Bahwa barang masih ada nih 1 kilo, yang di Abi 9 kilo di Taki. Dan mereka sudah duduk bareng, bahkan melibatkan orang tuanya Aji Barkah. Ya kan? Ya udah, kalau memang belum laku di return aja, dikembalikan, nggak apa-apa. Taki juga nggak apa-apa, Abi juga nggak apa-apa. Tapi ditunggu-tunggu kan nggak ada untuk ngambil barang itu gitu loh. Tiba-tiba preskon bikin statement bahwa Abi dan Taki melakukan penggelapan senilai berapa ratus juta tuh. Nah ini aneh gitu loh.